Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Saya Iqmal Pulungan dari kelompok 2 An-Nasofatu minal Iman. Kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Agama Islam merupakan agama yang menghendaki semua pengikutnya memiliki jasmani dan rohani yang bersih. Supaya apa? Supaya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu ibadah yang wajib kita laksanakan, yang biasa kita laksanakan sehari-hari ialah sholat 5 waktu, yang mana sholat merupakan tiang daripada agama, dan amal yang pertama kali nanti dihisab ialah amalan daripada sholat. Jika sholatnya ketika di dunia sah, maka semua amalannya nanti di akhirat akan diterima. Akan tetapi sebaliknya, apabila sholatnya itu tidak sah, maka seluruh amalannya pun akan ditolak. Salah satu syarat supaya sholat kita sah ialah dengan suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Apabila seorang muslim berhadas besar, maka ia diwajibkan untuk bersuci, yaitu dengan mandi. Selain mandi merupakan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mandi juga berguna bagi kesehatan kita. Dengan demikian, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan mandi, sehingga mandi yang kita lakukan itu nanti sah menurut syariat ibadah daripada agama Islam. Perkenalkan, saya Farhan Al-Fariji akan menjelaskan tentang pengertian dari mandi wajib. Apa sih itu mandi wajib? Nah, mandi wajib dalam Islam ditunjukkan untuk membersihkan diri sekaligus mensucikan diri dari segala najis dan kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Secara umum, mandi wajib atau mandi junub atau biasa kita sebut dengan mandi besar, yakni merupakan mandi yang dilakukan dengan menggunakan air bersih, dan suci, yakni dengan cara khusus yang telah diatur dengan menyiramkan atau mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki hingga bersih. Nah, mandi wajib disyariatkan di dalam agama Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus ataupun menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah kedua mukamu dan tanganmu dengan tanah ini. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Baiklah, saya Fikri Ramadana akan melanjutkan mengenai sebab-sebab kita mandi wajib. Dalam Islam ada kondisi-kondisi di mana seorang muslim atau muslimah diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Adapun sebab-sebabnya yang mengharuskan seseorang tersebut mandi wajib, yang pertama disebabkan oleh keluarnya mani atau sperma dengan syahwat. Nah, keluarnya mani atau sperma dengan syahwat baik dalam keadaan tidur ataupun bangun, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang kedua yaitu
disebabkan bertemunya dan bersentuhnya alat kelamin laki-laki dan wanita walaupun tidak keluar air mani. Nah, bila suami istri yang telah berhubungan badan walaupun tidak keluar mani sedangkan telah bertemunya kemaluan di antara keduanya, maka wajib keduanya mandi wajib untuk mensucikan diri. Nah, yang ketiga yaitu haid dan nifas. Nah, haid sendiri adalah kejadian alamiah yang wajar terjadi pada seseorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Nah, yang nifas tersebut adalah keluarnya darah dari kemaluan seorang wanita untuk setelah melahirkan. Nah, yang keempat yaitu orang yang meninggal. Orang yang mengalami kematian ia wajib dimandikan. Untuk itu, mandi wajib berlaku pula bagi yang meninggal walaupun ia bukan mandi oleh dirinya sendiri, melainkan diwajibkan pula orang lain untuk memandikannya. Nah, setelah itu dikafankan, lalu disolatkan, dan terakhir yaitu dikuburkan. Di sini saya akan memberitahu syarat-syarat wajib dalam mandi wajib, teman-teman. Yang pertama, kita harus beragama Islam. Yang kedua, itu kita harus tamayyiz atau orang yang memayyiz, yang dimana kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang ketiga itu kita harus mandi dengan menggunakan air mutlak atau air yang suci atau mensucikan diri. Ketiga, yang keempat, air akan mengenai tubuh kita atau tidak ada penghalang sama sekali seperti tato, getah, cat, dan lain-lain, teman-teman. Yang terakhir itu tidak haid atau tidak nifas, teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rukun mandi, yaitu rukun mandi tersebut ada dua. Yang pertama, satu adalah niat, yang kedua adalah membasuh seluruh tubuh menggunakan air. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu adalah niat. Niat merupakan sesuatu keinginan dalam hati yang ingin kita lakukan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan tersebut. Dalam artian niat tersebut merupakan langkah awal sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas apapun. Dalam hal ini niat merupakan langkah awal kita sebelum melaksanakan mandi wajib. Oke, seperti yang kita ketahui, niat dalam mandi wajib ini mungkin banyak versinya. Ada versi yang ini, tapi niat tersebut sama-sama memiliki arti, yaitu untuk mensucikan diri dari hadas besar yang ada dalam tubuh kita, yang mana mungkin ada dari beberapa niat tersebut berbunyi seperti ini. Mungkin akan saya bacakan beberapa niatnya. Yang pertama yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husna hirafil hadasi fardu lillahi ta'ala. Mungkin ada niat yang selanjutnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husna hirafil hadasil akbari an jami'il badani fardu lillahi ta'ala. Kedua niat tersebut jika kita kaji sesuai yang saya tahu, saya dengarkan dari beberapa ceramah-ceramah ustadz, sama. Yang penting niat kita awalnya untuk mensucikan diri dari hadas besar. Tapi jika kita tidak hafal bahasa Arabnya, kita boleh melantunkan niat kita dengan bahasa Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Buya Yahya, kita boleh membaca niat tersebut dengan bahasa Indonesia, yaitu kita cukup membaca dalam hati, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar yang ada di dalam tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kita tidak hafal niat tersebut dalam bahasa Arab bukan berarti itu bukan alasan kita tidak melaksanakan mandi wajib, karena mandi wajib itu sangat besar potensinya, yaitu untuk menghilangkan hadas najis yang ada dalam tubuh kita. Jika kita tidak melaksanakannya, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah melaksanakan mandi wajib saja, yang tidak memiliki hadas saja, masih ada persenan untuk tidak diterima ibadahnya oleh Allah, apalagi yang tidak melaksanakan mandi wajib, yang tidak berusaha menghilangkan hadas besarnya. Jadi mari kita perbaiki tata cara niat mandi wajib kita. Dan yang kedua yaitu rukun yang kedua ada membasuh seluruh tubuh dengan air, yang mana dalam hal ini yaitu kita diwajibkan
menyiram meratakan air dari mulai pangkal rambut sampai ujung kaki tanpa terkecuali pun, baik itu bagian belakang tubuh maupun bagian-bagian lainnya. Dalam hal ini air tersebut mungkin ada beberapa diwajibkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk memulai menyiram bagian tubuh sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian menyiram bagian tubuh sebelah kiri. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai 2 rukun mandi. Oke, akhirul kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya Habib Eliandi. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tata cara mandi wajib. Yang pertama itu adalah niat, di mana niat inilah yang membedakan kita antara mandi biasa dengan mandi wajib tersebut. Setelah membaca niat, yaitu yang harus kita lakukan adalah membasuh kedua tangan dengan menggunakan sabun. Setelah membasuh kedua tangan dengan menggunakan sabun sebanyak 3 kali, alangkah baiknya kita melanjutkan, yaitu membersihkan area kelamin kita dengan menggunakan tangan kiri. Kenapa saya bilang dengan tangan kiri? Karena seperti yang kita tahu, sama-sama seperti yang kita tahu bahwasannya tangan kanan adalah tangan yang digunakan untuk makan, dan tangan kiri yang biasanya kita buat untuk istinja. Setelah membersihkan area kelamin beserta selipan-selipan daerah tubuh dan juga dubur kita kembali membasuh tangan kita menggunakan sabun. Setelah membasuh tangan dengan sabun, alangkah baiknya kita mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu gimana layaknya kita seperti hendak ingin sholat. Kita berwudhu seperti ingin melaksanakan ibadah sholat. Setelah mengambil air wudhu, selanjutnya kita keramas atau membasuh bagian kepala dari mulai ujung rambut hingga ke pangkal rambut. Setelah itu membasuh bagian kepala atau membasuh seluruh badan dimulai dari areal kanan sebanyak 3 kali, lalu areal kiri sebanyak 3 kali juga. Setelah membasuh sebanyak 3 kali dari kanan lalu ke kiri, lalu langkah terakhir yaitu membasuh sekujur badan. Setelah itu selesai. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan memaparkan beberapa sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Adapun sunnah-sunnah dalam mandi wajib, yang pertama itu membaca basmalah. Karena setiap sesuatu memang lebih baik diawali dengan membaca basmalah dan membaca basmalahnya di dalam hati, menimbang posisinya sedang berada di dalam kamar mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi besar. Dan di dalam niat wudunya disertakan bahwa wudunya ini adalah bagian dari sunnah-sunnahnya mandi. Yang ketiga, menjalankan tangannya ke seluruh badan. Artinya ia meratakan air ke seluruh badan dengan tangannya, tidak dengan pancuran atau selang. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dengan cara menggosok-gosoknya. Yang keempat, terus menerus, yakni tidak diselingi dengan jeda apapun. Misalnya setelah membasuh kepala, ia tinggal sebentar, kemudian baru membasuh anggota yang lain. Maka yang dimaksud dengan terus menerus tidak seperti ini. Tapi setelah membasuh kepala, langsung membasuh badan, tangan dan anggota-anggota yang lain. Tidak diselingi dengan jeda, dan inilah yang disunnahkan.
yang terakhir, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan dan mengakhiri yang sebelah kiri, bukan sebaliknya. Baiklah, cukup sekian sunnah-sunnah dari mandi wajib. Terima kasih.